underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Hukum menyebutkan bahwa koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini jadi polemik ya. Ya. Ini pada pikir-pikir ini. Pada komentar juga. Ya. Ini katanya pemerintah mau bertindak tegas membasmi koruptor. Ya. Nah, sekarang kok malah koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Ya. Pasal 68. Nah, ya, wewenangnya ada di Kejaksaan Agung, Betul. Kejagung ya. Kejagungnya itu punya wewenang untuk mengatakan, oke, ini boleh didenda damai atau tetap harus diproses pengadilan. Ternyata ini memang ada undang-undangnya kok. Undang-undangnya itu kalau salah undang-undang kejaksaan ya. Itu mengatakan bahwa sepanjang kasus yang merugikan keuangan negara, maka itu bisa diselesaikan dengan damai uang denda. Ya, lah itu di situ ada definisinya. Ya. Yang merugikan secara keuangan negara itu apa saja ya. Ternyata satu adalah kalau kamu ada manipulasi pajak. Pajak yang seharusnya kamu bayarnya misalnya 100 juta, ternyata you cuman bayar 50 juta. Dan kebetulan ketahuan. Ya, karena ini dia tidak mau bayar, nah ini kan menjadi kasus pidana karena istilahnya itu menggelapkan pajak. Nah ini kan biasanya bisa dipidana atau ada denda damai tadi itu. Karena pelanggaran itu adalah karena merugikan negara, bukan korupsi, tapi penggelapan. Maka itu memang kewajiban pemerintah itu mengembalikan kerugian uang negara itu. Apakah cuma pajak saja Om Bob? Ya, salah satunya ada juga yang bea cukai. Ya, bea cukai itu bisa misalnya kita mendatangkan import dari luar negeri. Itu kan biasanya ada pajaknya. Ya. Nah, itu manipulasi. Misalnya kamu masukkannya 10.000 unit, kamu cuma laporkan 1.000. Nah, itu otomatis kan memang kamu bayarnya resmi, tapi kan 1.000 tok. Padahal kamu masuknya barang 10.000. Lah ini kan penggelapan. Negara dirugikan. Nah ini boleh denda damai, tapi dendanya ya enggak terus kamu harus bayar 9.000-nya. Tapi kalau enggak salah itu 4 kalinya. Jadi 9.000 kali biayanya masih dikali 400%. Nah itu dendanya. Jadi itu ada ketentuannya ya. Tapi enggak ngerti bagaimana ini digembar-gemborkannya itu, apakah ini gorengan makanan yang enak atau apa ya. Itu kok menjadi koruptor boleh didenda damaikan. Ya. Nah kalau koruptor itu kan di mana-mana juga susah kalau damai. Nggak bisa. Ya. Karena koruptor itu kan menjadi musuh terbesar untuk sebuah bangsa yang mau maju. Ya. Ya, jadi itu memang nggak boleh ya. Nah jadi denda damai itu tidak dimungkinkan kalau memang dia koruptor. Tapi ada beberapa pihak yang setuju dengan pernyataan ini Om Bob. Bagaimana? Ya, memang kalau kita lihat itu ya, yang orang yang setuju itu mengeluarkan statement yang perlu kita pikirkan juga. Dia itu mengatakan bahwa itu perlu dilakukan karena selama ini orang tidak ada denda damai, orang korupsi ya, tapi kan selalu lewat pengadilan. Nah, pengadilan kan kita tahu hukumannya kan makin lama grafiknya makin turun loh. Tidak makin berat tapi makin ringan. Ya. Nah dia memakai alasan itu. Sekarang selama ini sudah lewat pengadilan, sudah dihukum. Dia tidak ngomong kalau makin lama makin ringan ya. Juga tidak ngomong kalau semua yang masuk penjara koruptor itu dapat remisi, lamanya hukumannya menjadi ringan. Dia tidak ngomong kalau di dalam penjara itu fasilitasnya hotel bintang 4, AC, tempat tidur yang empuk. Kalau pengen pijetan tinggal panggil tukang pijet ya, misalnya gitu kan, itu dia nggak ngomong. Maka dia punya argumentasi. Selama ini sudah di penjara, tapi kenapa korupsi masih ada terus? Kan gitu. Maka dia setuju bahwa ini
korupsi bisa didenda aja supaya duitnya masuk ke negara kembali. Pemerintah juga nggak mengeluarkan duit untuk memberi makan di penjara. Ya. Nah ini jadi repot ini. Kalau pendapat ini semua setuju dengan ini. Karena ada data yang digelapkan yang tidak diomongkan. Tapi kalau tadi sempat disampaikan bahwa koruptor ini sudah dihukum, tapi kenapa selalu ada terus, Om Bob? Nah ini intinya. Tadi beliaunya ini ya nggak ngerti kenapa lah ya. Mungkin pemikirannya agak kurang panjang ya. Jadi dia cuma melihat bahwa sudah dihukum, tapi kok korupsi nggak pernah turun. Makin lama makin banyak dari atas sampai bawah. Berarti ini yang salah sistem hukumnya. Jadi lebih baik pakai denda damai. Kan begitu itu dia punya argumen. Ya. Padahal inti persoalannya bukan di situ. Tapi adalah kita coba mikir tingkat hukuman di Indonesia karena korupsi itu dari tahun ke tahun tuh merosot terus. Dulu pertama kali KPK, waduh, ya banyak itu yang kena masalahnya itu, ya dari partai-partai ya ada itu hukumannya 15 tahun, 12 tahun. Tapi belakangan makin tahun makin turun. Terakhir ada yang cuma 3 tahun. Terakhir yang hebat-hebat ini, walaupun ini sudah putusan pengadilan ya. Pengadilan itu kan hakimnya itu kan mewakili Tuhan. Jadi independennya itu dijaga. Dia punya wewenang khusus independensi yang tidak boleh digugat. Itu makin lama makin turun. Remisi makin lama makin ada terus. Fasilitas di penjara tidak dikontrol. Nah ini sebetulnya yang menjadi inti kenapa korupsi di Indonesia itu nggak turun-turun. Ya, jadi mestinya harus niru Singapura. Tenaga kita itu hukumannya koruptor kan beratnya setengah mati kan. Salah satunya tidak boleh punya kendaraan pribadi. Kemana-mana harus pakai kendaraan umum. KTP-nya harus ada tanda. Kalau dulu di Indonesia kan tandanya IT, ekstapol, ya kan. Kalau di Singapura koruptor, bekas koruptor itu di KTP-nya. Jadi kalau dia orang tahu kamu koruptor. Nah ini itu sangat sadis. Tidak boleh punya asuransi. Artinya negara tidak memberi dia asuransi kesehatan. Dia harus beli sendiri. Ya, hartanya disita semua untuk negara. Nah orang kapok di Singapura, apa berani korupsi di Singapura? Nggak berani. Nah tapi di Indonesia kita lihat para koruptor yang ditangkap itu muncul di televisi bagaimana? Cengengesan, ketawa ketiwi, dadah-dadah, pakai seragam oranye, dadah-dadah. Nah, ini gimana? Nah itulah sebabnya makanya koruptor di Indonesia itu nggak bisa hilang. Ya jadi pemerintah Prabowo sekarang harus meniru. Ya meniru tuh sebetulnya nggak usah malu ya. Meniru yang baik kok. Kalau meniru yang jelek lah itu malu. Meniru yang baik ya tirulah. Bagaimana Singapura membasmi koruptor, bagaimana Hong Kong yang menjadi negara bebas koruptor nomor 1 di dunia. Hong Kong itu bagaimana? Dan Tiongkok bagaimana? Terakhir ada berita wakil kepala apa itu ya bank itu dihukum mati karena korupsinya ya lumayan. Kalau dirupiahkan itu kira-kira 6 triliun lah gitu. Ya, jadi tirulah negara yang berhasil mengatasi korupsi. Jangan malu meniru yang baik. Itu aja kalau kita mau jujur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.